Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Tuhan telah menyertai kita, melindungi kita sepanjang minggu ini. Kita juga bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan sampai di Advent yang kedua, tepatnya pada hari ini. Kita bersyukur bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk bangkit berdiri. Kita ambil waktu sejenak, kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan, supaya hari ini kita benar-benar fokus untuk mendengar akan firman Tuhan, dan seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Mari kita pujikan lagu Kita Surga Bergema. Bangsa-bangsa bangkitlah.
bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memimpin kami. Tuhan, inilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertahta di dalamnya, dan biarlah Tuhan yang dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Kau memberkati Tuhan setiap para pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, musik yang memberitakan firman Tuhan, yang memimpin pujian. Kiranya Allah Bapa di surga yang menolong memimpin sehingga ibadah kami pada hari ini benar-benar berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita akan membacakan ayat emas kita yang terambil di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26, begini bunyi firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekalian untuk menjalani hari-hari kita, supaya kita semakin hari semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Kita akan mengingatkan kembali ayat hafalan kita dalam 1 tahun ini, yang terambil di dalam Filipi pasal yang ke-1 ayatnya ke-22a. Filipi pasal yang pertama ayatnya ke-22a. Mari kita hafalkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus memberikan makna yang benar-benar menjadi dampak positif bagi orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga buah yang kita hasilkan itu dapat dinikmati oleh semua orang. Saya mengundang kita kembali berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan 3 pokok doa hari ini. Kita berdoa yang pertama, keluarga jemaat yang mengalami aniaya di Palu. Kita sudah tahu bagaimana informasi tentang penganiayaan yang dialami oleh jemaat-jemaat Tuhan di sana dan bahkan warga sekitar. Kita berdoa supaya mereka semakin dikuatkan, diberikan semangat, diberikan keberanian untuk terus melayani Tuhan, dan ini tidak menggentarkan mereka, tidak membuat mereka berhenti untuk melayani Tuhan, namun mereka dapat dibuat semakin kuat untuk mengabarkan Injil bagi orang-orang yang ada di sana. Kita juga berdoa supaya tersangka dapat cepat ditemukan, dan mereka juga harus menerima keadilan sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Dan kita juga berdoa untuk persiapan Natal. Kita berdoa supaya di momen Natal ini bukan hanya sebagai rutinitas yang kita lakukan setiap tahunnya, namun ini benar-benar
mengingatkan kita kembali, ya, bukan hanya menyiapkan segala pernak-pernik Natal, tetapi ini benar-benar mempersiapkan hati kita, mengingatkan kita kembali akan kasih Allah yang telah kita terima dan bagaimana kita hidup di dalamnya, dan bagaimana kita dapat menjadi berkat bagi orang lain melalui momen Natal di tahun ini. Kita juga berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia, khususnya untuk pilkada serentak yang dilaksanakan di tanggal 9 Desember. Kita berdoa bagi setiap aparat negara yang terlibat di dalamnya, supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Kita berdoa bagi kesehatan mereka, supaya pilkada serentak ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kita juga berdoa supaya semuanya aman, tidak ada kecurangan, supaya semua dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga berdoa bagi masyarakat supaya mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka, ya, bukan karena iming-iming dari bayaran, ya, dari setiap pasangan calon, namun ini benar-benar mereka memilih, ya, sesuai dengan yang Tuhan pilih. Kita doakan ketiga pokok doa ini secara bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami mengucap syukur kalau Tuhan memberikan kami waktu untuk berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan pada saat ini bagi keluarga, saudara-saudara seiman kami yang mengalami aniaya penderitaan oleh karena iman mereka yang berada di Palu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memimpin mereka. Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami ada di sana. Kiranya melalui kejadian ini mereka semakin dikuatkan. Mereka semakin semangat, mereka semakin termotivasi, mereka semakin berani untuk menyatakan akan nama Engkau di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menghibur mereka yang mengalami aniaya atau penderitaan Tuhan. Engkau yang ada bagi mereka, Engkau yang memimpin mereka. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan mereka Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga tidak digentarkan imannya, namun mereka Tuhan semakin berkobar-kobar untuk mengabarkan Injil-Mu bagi orang-orang di sekitar. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi pemimpin setempat di Palu, supaya mereka juga Tuhan diberikan kepekaan untuk melihat situasi dan kondisi ini, untuk mereka juga dapat memberikan dorongan, memberikan dukungan bagi saudara-saudara seiman kami yang mengalami aniaya ini. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang mampu memulihkan keadaan mereka saat ini. Kami tahu mereka mengalami ketakutan, kami tahu mereka mengalami kekhawatiran, kami tahu Tuhan Yesus mereka merasa sendiri. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, kami memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan Yesus yang ada untuk mereka, kiranya Tuhan Engkau angkat segala apa yang menjadi kekhawatiran mereka, ketakutan mereka, Engkau gantikan dengan keberanian, Engkau gantikan dengan sukacita yang besar yang tidak pernah berkesudahan. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi orang-orang yang telah melakukan kejahatan ini. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Engkau mengampuni mereka ya Tuhan. Pertemukan mereka dengan kasih-Mu, pertemukan mereka dengan keselamatan, sehingga mereka Tuhan Yesus dapat melihat akan kasih Kristus, dan mereka dapat menyesali akan setiap dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Kami berdoa Tuhan, hanya Engkau yang mampu mengubahkan hati yang keras menjadi lembut. Kami berdoa bagi mereka saat ini dimanapun mereka berada, orang-orang yang melakukan kejahatan ini, kiranya Tuhan yang membukakan jalan bagi setiap aparat negara untuk menemukan tempat-tempat orang-orang ini, supaya mereka juga Tuhan dapat diadili. Mereka juga harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang ada di Palu ini. Dan saat ini juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persiapan Natal. Dan saat ini Bapa, kami tahu di akhir-akhir ini, di masa pandemi ini, untuk perayaan Natal kami berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Namun ini biarlah menjadi sesuatu atau momen yang benar-benar membuat kami berpikir kembali, membuat kami untuk mengingat akan kasih Tuhan yang besar, bagaimana Allah turun sendiri untuk menyelamatkan kami, bagaimana Allah meninggalkan
tahta kemuliaan-Nya demi menyelamatkan kami umat yang berdosa, sehingga kami diberikan keselamatan dan kami dilayakkan. Bapa di surga, biarlah kami benar-benar mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Bapa di surga, kami berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan, supaya mereka juga benar-benar diingatkan kembali di momen Natal ini, benar-benar mempersiapkan hati, benar-benar menyambut momen ini dengan penuh sukacita, dan sehingga buahnya juga dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami juga pada saat ini berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya untuk pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember mendatang ini. Kami berdoa kiranya Allah Bapa di surga yang bercampur tangan di dalamnya, Engkau yang bertahta di dalamnya, kiranya Tuhan juga menjamah setiap masyarakat yang ada Tuhan, untuk mereka memilih sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan tuntunan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus dapat memilih para calon yang telah Tuhan tetapkan untuk memimpin setiap daerah-daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kami juga berdoa buat aparat negara, baik TNI maupun Polri. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, sehingga mereka Tuhan dapat menjaga keamanan di momen pilkada serentak pada tanggal 9 Desember nantinya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati mereka, menolong mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan setiap doa kami. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memujikan sebuah lagu, Berikanku Hatimu. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, jikalau kita boleh kembali dipersatukan melalui kebaktian minggu ini. Dan hari ini kita sudah memasuki Advent yang kedua, di mana kita sedang mempersiapkan diri dalam menanti-nantikan akan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Khususnya di tahun 2020 ini kita memperingati kembali Natal, sekalipun di tengah-tengah pandemi yang masih kita jalani. Tetapi syukur kepada Tuhan, kesempatan ini menjadi kesempatan yang indah bagi kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau telah memimpin kami sampai pada detik ini. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu kami berserah diri kepadamu. Bahkan ketika kami mendengarkan suara-Mu melalui khotbah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami mampu memahami firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami di dalam melakukan kehendak Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan di bawah tema Dia menjauhkan hati yang keras. Sekali lagi tema Dia menjauhkan hati yang keras. Kita akan membaca di dalam Kitab Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26, dan nanti kita lanjutkan di dalam surat Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan dari Kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kemudian saudara-saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayat yang ke-15, di situ dikatakan, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang bagaimana Allah memberi hati dan roh yang baru kepada bangsa Israel yang sedang ada di dalam pembuangan, dan Tuhan menuntun mereka untuk kembali kepada Dia, yaitu kembali kepada tanah perjanjian yang Allah sediakan bagi mereka. Umat Israel yang telah menginjak-injak kemuliaan Allah dengan menyeleweng kepada Allah lain, saudara-saudara, menyebabkan Allah murka kepada mereka, dan mereka akhirnya diizinkan Tuhan untuk mengalami kekalahan oleh bangsa Babel, dan mereka ditawan dan dibuang di Babel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Allah pada akhirnya kita melihat memulihkan keadaan umatnya yang sudah menghina dan menginjak-injak kemuliaannya itu, dengan membawa mereka kembali dan memberikan kepada mereka hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru ini bertujuan untuk membawa mereka agar mereka sadar dan bisa kembali memuliakan Tuhan, meresponi akan anugerah Tuhan itu, sehingga mereka dapat menikmati janji-janji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada hati yang baru dan roh yang baru yang diberikan Allah kepada umat Israel, kita melihat juga bahwa di ayat selanjutnya, masih di dalam ayat 26, dalam kalimat selanjutnya dikatakan bahwa aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras. Dan itulah yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu Allah menjauhkan hati yang keras bagi umatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam versi bahasa Inggris, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
hati yang keras itu dicatat dengan heart of stone, ya. Hati batu, ya. Jadi hati yang keras itu adalah hati yang membatu atau hati batu. Begitu kerasnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana gambaran kehidupan bangsa Israel yang begitu keras hati. Mereka memiliki hati seperti batu, begitu kerasnya. Sehingga yang mereka lakukan adalah pemberontakan. Mereka selalu memberontak kepada Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam satu artikel yang saya baca, di sana dicatat dan dijelaskan tentang ciri-ciri orang yang keras hati. Dan di dalam artikel itu, saudara-saudara, minimal ada 6 ciri daripada orang yang keras hati. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa orang yang sekeras hati, ciri yang pertama adalah sangat sulit menerima pendapat orang lain. Ya, begitu sulit untuk menerima pendapat orang lain. Yang kedua, saudaraku, dicatat di sana bahwa ciri orang yang keras hati adalah merasa paling benar sendiri. Sehingga mereka cenderung mau menang sendiri. Ya. Jadi yang pertama tadi adalah sulit menerima pendapat orang lain. Yang kedua, merasa paling benar sendiri. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan bahwa mereka mau menang sendiri. Yang keempat dikatakan mereka lebih suka berdebat walaupun tanpa ujung ketimbang mendengar lebih dahulu. Jadi orang begitu berapi-apinya berdebat tetapi nggak mau dengar, ya. Ada debat kusir istilahnya, ya, demi memperjuangkan keberadaan diri, gitu ya, kebenaran diri. Padahal sebenarnya kalau mau dengar tentu akan mendapatkan info yang jelas. Tetapi orang-orang yang keras hati biasanya lebih memilih berdebat daripada mendengar. Yang kelima dikatakan mereka memiliki hobi membantah, suka membantah dan anti nasihat. Meskipun kadang-kadang kelihatan nurut, kelihatan setuju, tetapi sebetulnya di dalam hati mereka, orang yang keras hati biasanya tetap tidak mau menerima. Tidak mau menerima nasihat, mereka suka membantah. Dan yang keenam dikatakan, saudara, bahwa mereka sering memberontak terhadap segala hal. Ini sebetulnya satu ciri yang mungkin paling teratas, ya. Sering memberontak terhadap segala hal. Dan mereka merasa bahwa dengan sikap yang demikian itu mereka terlihat hebat, ya. Padahal saudara, mereka tidak sadar bahwa mereka sedang mempertontonkan kelemahan diri mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki hati yang keras ini tentu tidak akan membawa kebaikan apa-apa di dalam diri mereka. Justru orang-orang yang berkeras hati itu, saudara-saudara, mereka akan kehilangan nilai diri mereka yang sesungguhnya. Nilai diri yang sesungguhnya itu yaitu kemuliaan Tuhan yang terpancar di dalam diri mereka. Maka dikatakan dosa itu membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Mereka kehilangan nilai diri mereka, saudaraku. Dan kita menyaksikan bagaimana orang Israel yang begitu keras hati, saudara-saudara, mereka memberontak kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengizinkan mereka ditaklukkan, dikalahkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga orang Israel dipermalukan oleh mereka yang tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal Allah Israel. Disinilah letaknya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa orang selalu mengeraskan hati. Mereka akan jatuh ke dalam lubang yang mereka gali sendiri, yaitu mereka akan dipermalukan oleh Allah karena perbuatan mereka yang telah menghina kemuliaan Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada enaknya menjadi orang yang keras hati. Tidak ada untungnya menjadi orang yang keras hati. Tetapi orang yang keras hati yang melawan Tuhan dengan sengaja, saudaraku, maka mereka akan kehilangan kemuliaan Tuhan itu sendiri.
Di dalam Markus pasal 3 ayat yang kelima, saudaraku, kita menemukan di sana bagaimana Tuhan Yesus sangat berduka cita ketika ia melihat kekerasan hati dan kedegilan hati orang-orang Farisi. Bahkan dengan sangat marah, dia memandang kepada mereka. Kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat reaksi daripada Tuhan Yesus, melihat orang-orang Farisi yang begitu degil hatinya, begitu keras hatinya, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Mereka hanya mau melakukan apa yang mereka anggap benar secara penilaian mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka mengerti Taurat, tetapi mereka tidak mau melakukan Taurat itu sendiri. Yesus Kristus berduka cita melihat keadaan itu dan dengan sangat marah memandang mereka. Nah, di sini kita memahami, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hati yang keras atau kekerasan hati itu ya sesuatu yang Allah sangat benci. Ya, sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Karena di dalam hati yang keras, di dalam hati yang membatu itu, tentu tidak akan mungkin ada kebenaran. Masih ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa disitulah benih yang ditabur itu tumbuh di tanah yang subur. Di dalam hati yang menerima, yang menjadi tanah yang subur, disitulah benih firman Tuhan akan tumbuh. Maka di dalam orang yang berhati batu, ya, heart of stone itu, orang yang keras hati itu, tidak akan mungkin ada kebenaran di dalamnya, karena kebenaran tidak akan tumbuh. Ya, bayangkan benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu, bahkan berakar saja tidak akan bisa, saudaraku. Maka dia akan menjadi mati. Maka orang yang berkeras hati tidak akan mungkin ada di dalam hatinya kebenaran sejati. Dan orang yang tidak memiliki kebenaran sejati, saudaraku, maka tentu dia tidak akan bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka akan menjadi orang-orang yang hanya mendengar kebenaran, tetapi tidak mau melakukan. Mereka hanya menjadi orang-orang yang tahu mengerti kebenaran, tetapi mereka tidak mau taat. Tentu ini bukan hanya menjadi sesuatu yang menjadi batu sandungan, saudaraku, ya. Tetapi ini sebetulnya menunjukkan sebuah pemberontakan kepada Allah, menghina Allah. Mereka berkeras hati berarti tidak mau menerima kebenaran, tidak mau mengerti kebenaran, tidak mau melakukan kebenaran karena kekerasan hati. Dan ini tentu penghinaan kepada Allah. Ya, kenapa saudaraku? Karena dengan tidak mau melakukan berarti kita menyepelekan Tuhan. Kita menganggap rendah wibawa Allah sehingga kita tidak mau melakukan. Dan tentu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang berkeras hati ini, yang menganggap sepele akan firman Allah, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, maka tidak mungkin ada pertumbuhan rohani. Maka kenapa kalau kita lihat orang Israel? Orang Israel, sekalipun mereka begitu banyak melihat mujizat yang Allah lakukan sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka masuk ke tanah Kanaan, tetapi mereka tidak bisa mentaati Tuhan. Kenapa? Karena begitu berkeras hati. Mereka tidak menganggap apa yang dilakukan oleh Allah itu sebagai kebenaran yang harus diingat dalam hidup mereka, yang dapat menumbuh kembangkan rohani mereka. Tetapi karena kekerasan hati, itu hanya sekedar lewat saja. Mujizat-mujizat yang Allah berikan itu baik melalui tiang awan, tiang api, melalui mana, melalui burung puyuh, dan melalui berbagai hal yang mereka alami dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, saudaraku, itu dianggap angin lalu. Karena hati yang keras itu tidak menyimpan kebenaran apa-apa. Jangankan bertumbuh, bahkan berakar saja di sana tidak akan jadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dia seorang Kristen, orang yang keras hati, kalau dia adalah orang Kristen yang rajin ke gereja, bahkan dia menjadi seorang aktivis,
Orang-orang keras hati ini biasanya hanya membawa masalah, membawa keributan di mana dia berada. Dan ini seringkali kita alami, saudara-saudara. Ada orang-orang Kristen yang justru tidak membawa damai, tetapi membawa kekacauan di mana-mana. Kenapa, saudaraku? Karena di dalam hati mereka tidak ada kebenaran. Maka kalau tidak ada kebenaran, tidak mungkin mereka bisa hidup seperti yang Allah kehendaki. Di dalamnya tidak ada kasih, di dalamnya tidak ada kesabaran, di dalamnya tidak ada pengendalian diri. Yang dilakukan adalah apa yang mereka anggap benar menurut kehendak mereka sendiri. Dan itulah gambaran orang Israel. Dan tentu menjadi gambaran bagi kita, saudara-saudara, yang sampai hari ini menjadi orang Kristen tetapi masih mengeraskan hati. Dan orang-orang yang masih terus mengeraskan hati dan tidak mau bertobat, saudaraku, maka hanya ada dua cara Tuhan di dalam menghadapi mereka. Yang pertama, Tuhan akan intervensi dengan paksa, saudaraku. Tuhan akan intervensi secara langsung. Dengan cara apa? Dia akan mempermalukan mereka seperti bangsa Israel, dibuang ke Babel. Tetapi, saudaraku, yang kedua, Tuhan akan membiarkan. Lakukanlah seperti apa yang engkau mau, tetapi kebinasaan akan menanti Anda. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat di dalam perjanjian lama misalnya, di dalam 1 Samuel pasal 23 ayat 1 sampai 13. Di sana kita menemukan satu tokoh yang begitu berkeras hati, yang mengeraskan hatinya, yaitu Saul. Dan dalam perikop itu kita menemukan betapa fatalnya yang dialami oleh Saul akibat daripada kekerasan hatinya, yaitu dia tidak lagi mampu membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Bahkan dia seringkali membawa-bawa nama Tuhan, saudaraku, untuk membenarkan tindakannya sendiri. Inilah perbuatan-perbuatan orang yang keras hati. Mereka dalam sekejap kelihatan rohani. Mereka kelihatannya rohani di depan orang lain. Tetapi sebenarnya mereka menyangkali kebenaran. Di balik itu mereka hidup sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Maka di dalam waktu-waktu terakhir itu, di bangsa kita sendiri, kita melihat ada orang-orang yang seringkali bersembunyi di balik jubah mereka. Bersembunyi di balik jubah mereka, baik itu hamba Tuhan atau siapapun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mereka menyebut diri mereka sebagai hamba Tuhan. Mereka menyebut diri mereka sebagai rohaniawan, tetapi itu hanya sekedar jubah, hanya sekedar yang kelihatan secara fisik, tetapi di belakang itu mereka menyangkali kebenaran dengan melakukan hal-hal yang di luar etika, di luar kebenaran. Melalui perkataan, cara-cara mereka melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang kelihatan secara fisik. Nah, saudaraku, masih banyak orang Kristen juga yang memiliki kekerasan hati. Banyak orang Kristen yang masih suka menghakimi orang lain. Banyak orang Kristen yang masih suka menuduh yang enggak-enggak kepada orang lain. Banyak orang Kristen yang lebih suka gosip daripada kebenaran, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan banyak orang Kristen yang suka mendengarkan khotbah, suka ikut persekutuan, tetapi yang dilihat adalah hamba Tuhannya bagaimana sih tata bahasanya? Hamba Tuhannya bagaimana sih gaya rambutnya? Hamba Tuhannya bagaimana suaranya ngebas atau nyempreng, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau orang Kristen hanya sekedar memperhatikan itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun dia mendengar khotbah siang dan malam, maka yang dia alami adalah kegagalan. Karena sesungguhnya dia tidak dapat memaknai, dia tidak dapat menangkap isi daripada khotbah itu sendiri. Yang dia perhatikan adalah kulit-kulitnya. Yang dia perhatikan adalah sesuatu yang aneh-aneh bagi dia. Dan dia mengkomentari dengan begitu rupa. Dan akhirnya dia gagal untuk menerima kebenaran itu sendiri. Ini sungguh ironis, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, karena itu bagaimana pada akhirnya orang-orang yang berkeras hati ini dapat dipulihkan dari kekerasan hatinya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu di ayat yang ke-27 tadi sudah dikatakan,
bahwa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekeras apapun hati manusia, tetapi Allah sanggup mengubahnya menjadi hati yang lembut. Di sini kita melihat peran Roh Kudus, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika seseorang mengeraskan hati, sementara dia adalah orang pilihan Tuhan, dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka di situ dikatakan bahwa Allah sendiri akan melakukan intervensi secara langsung. Dia akan mengubah umat pilihannya itu, walaupun sedikit keras, walaupun sedikit mempermalukan umatnya, demi membawa mereka kembali kepada Tuhan. Saudaraku, betapa pentingnya peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita melihat orang Israel di dalam kekerasan hati mereka. Bahkan ketika mereka di dalam pembuangan pun mereka mempermalukan nama Tuhan. Mereka menginjak-injak kemuliaan Tuhan dengan tidak taat kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan, Allah mengasihi mereka, maka Allah mengintervensi mereka secara langsung dengan memberikan kepada mereka hati yang baru, dan Dia berjanji kepada mereka untuk menjauhkan kepada mereka hati yang keras. Hati yang batu itu bisa menjadi lembut oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan. Tetapi ini terjadi karena intervensi Allah secara langsung. Dia bekerja secara langsung di dalam hati orang percaya itu, saudaraku, sehingga mereka boleh berbalik kepada Tuhan. Maka jika kita menghadapi orang-orang yang berkeras hati, apa yang bisa kita lakukan? Kita harus percayakan mereka kepada Allah. Kepada Allah, Roh Kudus itu bekerja di dalam hati mereka dengan kita mendoakan mereka, hingga akhirnya kekerasan hati yang membatu itu menjadi hancur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena intervensi Allah secara langsung lewat kuasa Roh Kudus. Kalau kita perhatikan di dalam Injil Yohanes, saudaraku, kita menemukan bagaimana Nikodemus mengalami pertobatan dalam hidupnya. Ya. Dan Yesus berkata kepadanya, saudaraku, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini menunjukkan kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Roh Kudus itu bekerja untuk memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Dia dapat mengubah hati kita yang keras itu. Hati itu berarti dimulai dari dalam. Minggu lalu saya sudah katakan bahwa hati itu adalah pusat kehidupan, di mana di sana akan keluar pikiran, perasaan, dan tindakan yang benar ketika hatinya telah benar, saudaraku. Disinilah tugas daripada Allah Roh Kudus ini, untuk mengubah hati, ya, di dalam batin yang terdalam, saudaraku. Dia mengubah hati seseorang, dia mengubah hati seseorang dan menjauhkan kepada dia hati yang keras, dan melembutkan hatinya sampai akhirnya dia bisa sadar dengan hati yang baru dia boleh tunduk kepada Tuhan. Maka di dalam Ibrani 3 ayat 15 tadi dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeram. Banyak orang yang begitu mengeraskan hati, ya, begitu bertahan dengan kekerasan hati. Mereka merasa bahwa itu adalah kehebatan diri mereka. Kalau mereka terus bisa menaklukkan orang lain dengan segala cara-cara mereka, baik itu di dalam gereja, bahkan di dalam dunia sekuler sekalipun, banyak orang begitu bangga. Tetapi di hadapan Tuhan itu adalah kekerasan hati, di mana kita tidak tunduk kepada kebenaran, sehingga seringkali tidak ada belas kasihan. Tetapi di dalam Amsal dikatakan, saudaraku, Amsal 14 ayat 8, justru itu adalah tindakan kebodohan. Orang-orang yang selalu bertindak dengan hatinya yang keras, itu sedang mempertontonkan kebodohannya, bukan kehebatan, saudaraku. Jadi jangan bangga menjadi orang yang keras hati. Jangan bangga menjadi orang yang hanya mengkritik saja dengan kekerasan hati, tetapi tidak pernah mau tunduk kepada kebenaran. Karena di dalam Amsal 14 ayat 8 dikatakan itu adalah tindakan kebodohan.
Maka Ibrani katakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Saudaraku, hati itu akan menjadi tempat kebenaran, di mana dia dapat bertumbuh di dalam hati kita ketika kita memberikan hati kita kepada Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga kebenarannya bisa ada di dalam hati kita, dan kita dapat bertumbuh secara rohani. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dengan kesadaran sendiri-sendiri, dengan kesadaran di atas kebenaran firman Tuhan, mari kita dengan hikmat Allah, kita mengevaluasi diri kita. Kita sudah melewati tahun 2020 ini sudah 11 bulan saudaraku. Dan di tengah-tengah 11 bulan itu ada pandemi. Ada virus corona yang begitu hebat, yang sebetulnya menyadarkan kita betapa kita butuh Tuhan. Kita tidak boleh lagi berjalan berdasarkan kekerasan hati ini. Karena di dalam hati manusia tidak ada sumber kehidupan tanpa Tuhan memberikan kehidupan itu sendiri. Maka saudaraku, yang harus kita lakukan sebetulnya adalah mengevaluasi diri kita. Adakah tindakan-tindakan kita, baik di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita, sudah menyenangkan Tuhan atau tidak? Jika kita sudah menilai itu dengan cara di dalam kebenaran, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita menemukan sesuatu yang salah, maka yang harus kita lakukan sebetulnya adalah mari kita bertobat. Kita berubah saudaraku. Kita boleh berubah dari perbuatan yang sia-sia itu akibat daripada kekerasan hati kita. Karena orang yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, mau tunduk di dalam Tuhan, maka di dalam ayatnya yang ke-28 tadi, pasalnya yang ke-36, di dalam kitab Yehezkiel dikatakan, ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Di sini kita menemukan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ada keindahan di dalam diri orang-orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan dengan tulus hati, yang membiarkan hati mereka dipimpin oleh Tuhan, sehingga mereka dapat mengalami janji-janji Tuhan itu, yaitu mereka menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Wah, luar biasa saudaraku, bagi orang-orang yang mau memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Karena itu mari kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, khususnya kita sebagai jemaat Gereja Persekutuan Kristen Sidoarjo, mari di dalam menyambut Natal ini, bahkan secara khusus hari ini di dalam kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, mari kita sungguh-sungguh memberi diri kita dipimpin oleh Allah, memberi hati kita boleh diubahkan oleh Tuhan. Walaupun sebetulnya itu secara 100% merupakan pekerjaan daripada Allah Roh Kudus untuk mengubah hati kita, tetapi tugas kita adalah mengevaluasi diri, memberi diri dipimpin oleh Tuhan. Dan kita harus mengambil tindakan, yaitu komitmen kita untuk berubah, bertobat di hadapan Tuhan, agar pada akhirnya hati yang baru ini dapat menuntun kita kepada kebenaran. Hati yang baru itu boleh menerima kebenaran itu saudaraku, dan kita boleh hidup di dalamnya, sehingga hati yang demikianlah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan selama kita hidup. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selagi ada kesempatan, mari kita sungguh-sungguh memberi diri dipimpin oleh Tuhan, hingga akhirnya kita boleh berjumpa muka dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan memberi kepada kita kekuatan untuk terus dapat menjalani kehidupan rohani kita, kehidupan kita sebagai umat Kristen, dengan meneladani Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya, bahkan mati di atas kayu salib, hingga akhirnya oleh kematian dan kebangkitannya kita beroleh pengampunan dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur oleh anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Tuhan, tuntun kami agar lewat kebenaran-Mu, kami semakin dikuatkan dan disegarkan untuk melakukan kehendak Allah. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita telah mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya, kiranya ini dapat menguatkan kita untuk menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita pujikan sebuah lagu dari PPK nomor 48, Dunia Gemar dan Soraklah sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan memberkati kami baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sedikit dari apa yang telah kami terima daripada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini, Engkau memberkati tangan-tangan keluarga-keluarga yang memberikan persembahan ini. Bapa di surga, kiranya persembahan dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk memperlebar luaskan akan kerajaan Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita naikkan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur untuk segala kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini kami mendoakan untuk Ibu Lydia yang berulang tahun pada tanggal 13 Desember. Kiranya Tuhan yang memimpin memberkati di dalam segala perjalanan imannya. Kiranya Tuhan menganugerahkan sukacita, damai sejahtera. Engkau anugerahkan dia kesehatan di dalam menjalani hari-harinya, sehingga di hari-harinya dia boleh mengalami kasih dan kemurahan Tuhan, ada sukacita, dan dia boleh membagikan itu kepada orang lain menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak cucunya, biarlah mereka juga boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan karena kemurahan-Mu saja. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.